Halo semua, balik lagi bersama dengan gua Jo dari channel Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai salah satu mantan flagship dari Samsung yang gue dapetin dengan harga cuma 3,5 jutaan aja. Dan sekarang ini di tangan gue udah ada Samsung Galaxy S10 Plus. Yes, kalian tuh gak salah dengar, HP ini gue dapetin dengan harga cuma 3,5 jutaan aja. Tapi tentunya dengan harga segini ada konsekuensi yang gue dapet, dimana HP ini tuh ada sedikit minus. So, terlepas dari itu semua, apakah worth it beli Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2021 ataupun di tahun 2022? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Alright, kita bakal mulai dulu dari yang pertama, yaitu mengenai sektor desain si Samsung Galaxy S10 Plus ini. Jujur secara desainnya kalau seandainya dipakai di tahun 2021, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih ngasilin kesan yang super premium banget. Dimana menurut gue desain body dari Samsung Galaxy S10 Plus ini bisa gue bilang adalah salah satu yang terbaik yang pernah dipunya oleh flagship Samsung. Di sini yang gue suka, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh punya BAM kamera yang orientasinya horizontal dan juga tipis. Dan ini tuh nggak kayak HP-HP zaman sekarang yang rata-rata punya BAM yang tebel banget. Desain melengkung dan juga warna green yang dibawa oleh Samsung Galaxy S10 Plus yang gue pegang saat ini juga nambahin kesan premium dari si Samsung Galaxy S10 Plus ini. Meskipun di sini tentu aja gue memiliki keluhan di mana Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh penempatan tombol powernya ini tuh kayak terlalu atas. Jadinya kalau seandainya kita pengen ngejangkau ini tuh agak sedikit susah. But overall menurut gue secara desainnya HP ini tuh udah manjain mata banget. Untuk feel di tangannya pun menurut gue Samsung Galaxy S10 Plus ini juga pas banget di genggaman tangan gue. Dan untuk build quality tentu aja Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh ada di level flagship karena HP ini tuh pakai frame aluminium dan juga pakai bodi kaca. Lalu lanjut ke bagian depannya, Samsung Galaxy S10 Plus juga pakai layar melengkung yang menurut gua tuh nambahin kesan premium. Dan untuk layar sendiri, HP ini tuh udah mengusung layar full screen dengan punch hole dengan ukuran layar sebesar 6,4 inci. Untuk jenis panelnya sendiri, HP ini tuh pakai panel Dynamic AMOLED dengan resolusi Quad HD+. Dan untuk Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh refresh rate-nya masih belum tinggi, di mana HP ini tuh masih mengusung refresh rate 60 Hz. Nah, lalu tadi di awal gue udah bilang kalau HP ini tuh gue dapetin dengan harga 3,5 juta aja. Dan di sini gue pengen kasih tau nih alasan kenapa gue bisa dapetin si Samsung Galaxy S10 Plus ini dengan harga yang semurah itu. Nah, jadi Samsung Galaxy S10 Plus yang gue pegang kali ini tuh ada sedikit problem di bagian layarnya, dimana kalau seandainya HP ini tuh brightness-nya diturunin, maka setelah HP ini brightness-nya diturunin, HP ini tuh layarnya bakal berubah jadi agak sedikit hijauan. Tapi untungnya layar dari Samsung Galaxy S10 Plus yang gue pegang kali ini tuh masih bisa diselamatin dengan aplikasi dari Play Store yang namanya OLED Saver, sehingga layar kehijauan tadi tuh bisa di-fix sampai tuntas dengan aplikasi si OLED Saver ini. Lalu ngomongin soal kualitas layarnya, menurut gua Samsung flagship series itu nggak perlu diraguin. Karena menurut gua untuk kualitas layarnya, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih punya layar yang tajam banget dan juga super vibrant di tahun 2021 ini. Speakernya pun juga udah stereo dan juga udah dilengkapi dengan fitur Dolby Atmos yang bikin kualitas suaranya tuh jadi makin nendang. Dan untuk lengkapin kebutuhan multimedia kalian, Samsung Galaxy S10 Plus ini juga masih disediakan lubang earphone jack 3,5 mm yang menurut gue tuh bakal berguna banget buat kalian yang masih pakai earphone kabel. Nah, lalu sekarang kita berlanjut mengenai dapur pacu dari Samsung Galaxy S10 Plus ini. Untuk Samsung Galaxy S10 Plus yang gue pegang ini adalah versi resmi Indonesia, di mana HP ini tuh pakai chipset Exynos 9820. Dimana menurut gue secara performanya Exynos 9820 ini tuh masih mantep banget nih kalau seandainya dipakai di tahun 2021 ini. Untuk RAM sendiri, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh memiliki RAM berukuran 8GB dan juga storage 128GB. Dan untuk storage sendiri, HP ini tuh masih bisa diekspansi lagi dengan slot micro SD yang ada di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Lalu untuk AnTuTu Benchmark-nya, HP ini tuh udah gue tes dan HP ini berhasil dapetin skor 524.000. Dan untuk performanya sebenarnya gue bisa bilang kalau Samsung Galaxy S10 Plus dengan Exynos 9820 ini tuh udah punya performa yang kenceng banget. Tapi sebenarnya gue agak sedikit bingung kenapa banyak orang yang ngeraguin performa dari Exynos 9820 yang ada di Samsung Galaxy S10 Plus ini. Malahan menurut gue yang bikin spesial HP-nya Samsung itu, HP ini tuh punya user experience yang menurut gue tuh enak banget. S10 Plus ini meskipun umurnya 3 tahun, tapi HP ini tuh masih pakai One UI 3.1 dengan Android 11. Yang dimana untuk experience-nya pun Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih kayak HP flagship Samsung di tahun 2021 ini. Dipakai untuk gaming pun menurut gua performa dari Samsung Galaxy S10 Plus ini juga menurut gua udah cukup ngebut. Dimana di sini gua udah tes dengan game PUBG Mobile dan HP ini tuh bisa ngasilin grafik HDR Extreme yang gameplaynya tuh menurut gua udah cukup lancar. Gak lupa juga gua juga ngetes HP ini dengan game yang lebih berat lagi, yaitu Genshin Impact di grafik defaultnya. Dan so far di grafik default HP ini tuh masih bisa berjalan dengan cukup lancar di sekitar 25-30 fps. Tapi dengan catatan aja, sebenarnya gue kurang gitu rekomendasiin HP ini kalau seandainya dipakai untuk main Genshin Impact. Karena kalau seandainya dipakai untuk main Genshin Impact, menurut gue kalian itu butuh banget buat pakai third party fan cooler supaya HP itu bisa tetap adem dan juga tetap stabil.
Lalu sekarang kita lanjut ngomongin soal baterai dari Samsung Galaxy S10 Plus ini. Kalau seandainya kita lihat ukuran baterai dari Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2021 ini, HP ini tuh menurut gua punya baterai yang biasa-biasa aja. HP ini punya baterai dengan ukuran 4100 mAh. Tapi tentu aja karena HP ini adalah HP second dan umurnya udah 3 tahun, jadi tentunya untuk kualitas baterainya HP ini tuh pasti udah mengalami penurunan. Di sini HP ini udah kurang bisa untuk gua andelin satu harian penuh. Dimana HP ini untuk sehari-hari butuh 2 kali ngecas dan untuk SOT-nya pun HP ini cukup rendah yaitu cuma 3-4 jam aja. Tapi di sini kalau seandainya kalian itu pengen baterai yang lebih awet lagi, gue saranin kalian buat turunin resolusinya ke Full HD+. Karena dengan layar Full HD+, HP ini tuh bisa ngasilin waktu SOT di angka 4-5 jam, which is itu cukup lumayan ketimbang 3-4 jam di Quad HD+. Untuk chargingan sendiri menurut gue di tahun 2021 HP ini juga udah biasa-biasa aja, yaitu cuma 15 watt aja. Dimana charger 15 watt ini untuk ngecas Samsung Galaxy S10 Plus dari 0-100 butuh waktu hampir 2 jam untuk ngecas sampai penuh. Jadinya kalau seandainya di sini kalian tuh pengen beli Samsung Galaxy S10 Plus untuk daily driver kalian, gue saranin kalian untuk pertimbangin lagi karena untuk baterai dan juga chargingnya, HP ini tuh menurut gue udah cukup kurang kalau seandainya kalian pengen pakai HP ini untuk daily driver di tahun 2021. Lalu sekarang kita lanjut ngebahas soal sektor kameranya. Untuk sektor kameranya sendiri merupakan salah satu sektor yang paling gue suka nih dari si Samsung Galaxy S10 Plus ini. HP ini dibekali dengan 3 buah kamera belakang dengan kamera utama 12 megapiksel. Dan selain itu ada juga 2 buah kamera lainnya yaitu kamera telefoto 12 megapiksel dan juga ultrawide 16 megapiksel. Di sini yang gue suka kualitas hasil gambar yang dihasilin dari kamera Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih ada di level HP flagship banget. Dimana menurut gue di tahun 2021 HP ini tuh masih cukup bisa bersaing dengan HP-HP flagship yang ada di tahun 2021 ini. Hasil gambar dari S10 Plus ini menurut gue tuh overall udah tajam dan juga memiliki warna yang vibrant. Dan selain itu gue suka Samsung Galaxy S10 Plus ini juga punya dynamic range yang menurut gue tuh udah cakep banget. Intinya untuk hasil fotonya Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh bisa banget buat kalian andelin untuk daily driver sehari-hari. Karena overall untuk hasil fotonya menurut gue Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih jauh lebih baik ketimbang HP-HP mid-range yang ada di tahun 2021 ini. Lalu untuk foto low light pun Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih memiliki hasil yang bagus karena memiliki night mode di semua lensanya. Dan di sini yang gue suka Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh berkat variabel aperture-nya bisa ngasilin foto malam hari yang hasilnya tuh menurut gue tuh cukup terang. Untuk detailnya pun menurut gue juga masih cukup dapat untuk hasil foto malam harinya. Dan overall untuk hasil fotonya gue masih bisa bilang kalau Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih bisa banget buat kalian andelin untuk fotografi di malam hari. Lalu masuk ke sektor videografinya, HP ini tuh bisa ngerekam sampai 4K 60fps. Tapi sayangnya untuk resolusi 4K 60fps, HP ini tuh punya perekaman yang stabilisasinya tuh kurang itu stabil. Jadinya kalau seandainya kalian tuh pengen ngerekam dengan videografi yang lebih stabil lagi, kalian bisa pakai resolusi 4K 30fps. Dimana di resolusi 4K 30fps hasil videonya tuh bisa lebih stabil lagi dan menurut gua tuh udah cakep banget. Selain itu resolusi 4K 30fps-nya ini juga bisa dipakai di kamera ultrawide si Samsung Galaxy S10 Plus ini. Dan di sini gue bisa bilang kalau Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih memiliki hasil videografi yang udah bagus banget untuk kebutuhan kalian sehari-hari. Lalu lanjut ke kamera depannya, HP ini tuh dibekali dengan 2 buah kamera belakang. Dimana untuk kameranya, HP ini tuh dilengkapi dengan setup kamera 10 megapiksel dan juga satu lagi yaitu 8 megapiksel. Di sini untuk hasil fotonya gue bisa bilang gue itu cukup suka sama hasil foto kamera depannya Samsung Galaxy S10 Plus ini. Dan selain itu menurut gue untuk hasil fotonya HP ini juga memiliki hasil foto yang tajam dan juga punya HDR yang udah cukup bagus. Selain itu untuk videografi di kamera depannya Samsung Galaxy S10 Plus juga bisa ngerekam hingga 4K 60fps. Dan untuk hasil videografi di kamera depan Samsung Galaxy S10 Plus ini kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Nah guys, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S10 Plus. Dan di sini gue pakai perekaman di resolusi 4K 30fps. Di sini kalau gue lihat stabilisasinya lumayan stabil. Dan kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya. Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Oke, jadi kalau yang ini adalah perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S10 Plus. Dan kali ini gue lagi pakai resolusi 4K 60fps. Di sini kalau gue lihat ini angle-nya agak lebih lebar dibandingkan yang 4K 30fps tadi. Dan untuk stabilisasinya di sini tuh nggak gitu stabil ya. Tapi kira-kira gimana untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya?
Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Lalu setelah kita bahas mengenai sektor kameranya, kita lanjut ke sektor terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Seperti di awal gue bilang tadi, HP ini tuh gue dapetin dengan harga 3,5 juta aja. Tapi seperti yang gue bilang tadi, si Samsung Galaxy S10 Plus yang gue pegang ini tuh masih ada minusnya. Kalau seandainya kalian pengen beli di kondisi normal, HP ini tuh memiliki harga kisaran di 4,5 sampai 5 jutaan. Dan menurut gue sebenarnya dengan harga segitu, Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih memiliki kelebihan yang banyak banget. HP ini menurut gue masih memiliki desain yang keren dan juga punya layar yang cakep banget. Dan untuk performa serta kameranya pun Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh masih bisa banget untuk bersaing di tahun 2021 ini. Selain itu HP ini juga masih memiliki fitur-fitur esensial seperti NFC dan juga wireless charging. Dan selain itu Samsung Galaxy S10 Plus juga masih memiliki fitur IP68 dan juga memiliki fingerprint dalam layar yang menurut gua tuh udah cepet banget. Tapi palingan untuk kekurangannya Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh punya baterai dan juga charger yang menurut gua tuh udah kurang banget untuk di tahun 2021 ini. Tapi overall kalau seandainya kalian tuh pengen ngerasain HP flagship dari Samsung dengan harga yang cukup terjangkau, menurut gua Samsung Galaxy S10 Plus ini tuh cocok banget buat kalian beli. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Samsung Galaxy S10 Plus di tahun 2021. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.